Ganti formasi pada sebuah grup band kerap kali terjadi. Sangat jarang ditemukan sebuah band yang dari awal berdiri hingga meraih kesuksesan yang tidak mengalami pergantian formasi. Alasan klasik sudah tidak ada kecocokan lagi dalam bermusik. Biasa menjadi alasan personil keluar ataupun dikeluarkan oleh bandnya sendiri. Saat pergantian formasi, tentu ada formasi terkuat atau formasi yang paling pas pada grup band tersebut. Sama halnya yang dialami oleh grup band hard rock satu ini, Edane, atau sering disebut Edan E. Edan E terbentuk setelah berakhirnya proyek duo Eet Syahrani dan Eki Soekarno. Setelah proyek duo mereka berakhir, Eet melanjutkan proyek duo ini dengan menggandeng Eki Lamo. Eet tetap memakai nama Edan E karena kebetulan Eki Lamo juga berawalan dari huruf E. Barulah di tahun 1992, proyek duo ini berlanjut menjadi format band, dengan mereka mengubah nama dari E dan E menjadi Edane. Dengan formasi awal, Eet Syahrani pada gitar, Eki Lamo pada vokal, Fajar pada drum, dan Iwan Saverius pada bass. Formasi ini tidak bertahan lama. Eki Lamo keluar dan masuklah Heri Batara menggantikan posisinya pada vokal. Sedangkan Eki Lamo kembali pada band lamanya yaitu El Famas. Masuknya Heri Batara atau Ucok disebut juga formasi kedua. Formasi kedua ini bertahan cukup lama, hingga tahun 2002. Formasi ini berakhir dengan pengunduran diri Heri Batara. Heri lebih memilih berkontribusi di belakang layar saja. Posisi Heri Batara digantikan oleh Trison Manurung. Trison didapatkan dari hasil audisi. Masuknya Trison sebagai vokalis menjadi formasi ketiga Edane. Formasi ketiga ini meluncurkan album kelima bertajuk 170 Volt dengan menghasilkan tembang populer Kau Pikir Kaulah Segalanya. Di tengah perjalanan formasi ketiga ini, rupanya Edane masih mencari vokalis cadangan dengan menggelar audisi. Tujuan mencari vokalis cadangan adalah untuk membawakan tembang-tembang lawas Edane dari album sebelumnya. Namun hal ini yang membuat kekecewaan Trison. Trison tidak menyetujui adanya vokalis tambahan. Trison beralasan dirinya bergabung di Edane juga melalui proses audisi ketat. Akhirnya Trison pun mengundurkan diri di pertengahan tahun 2003. Setelah keluar dari Edane, Trison kembali ke band lamanya yaitu Rox. Kemudian masuklah Robby Matulandi menggantikan Trison pada vokal. Dan formasi ini menjadi formasi keempat Edane. Formasi ini melahirkan album Time to Rock. Tak lama setelah perilisan album kelima ini, formasi keempat Edane juga tidak bertahan lama. Robby memilih mundur. Dan tak hanya Robby, Iwan Saverius pada posisi bass juga memutuskan keluar. Sehingga Edane menyisahkan Eet dan Fajar sebagai pendirinya. Hal ini akhirnya membuat Edane vakum dan hilang dari peredaran memasuki era konsolidasi. Namun untuk acara off-air, Edane masih berjalan.
Akhirnya Edane melakukan audisi tidak resmi untuk mengisi vokal dan bass. Banyak musisi untuk vokal dan bass dan langsung diajak manggung, termasuk Ervin yang dicoba sebagai vokalis. Edane juga sempat mencoba-coba yang lain, namun akhirnya Ervin lah yang dipilih untuk menjadi vokalis tetap. Dan untuk posisi bass, Edane menggandeng Octave, serta penambahan gitaris yaitu Hendra. Dengan masuknya Ervin, Hendra, Octave menjadi formasi kelima Edane. Tercatat resmi di tahun 2010 dengan formasi anyar, Eet pada gitar, Fajar pada drum, Octave pada bass, Hendra pada gitar, dan Ervin pada vokal. Dan formasi inilah yang dinilai Edane menjadi formasi paling pas sepanjang perjalanan band mereka. Menurut Eet yang merupakan leader di band ini, mengatakan kalau formasi ini adalah formasi yang paling sesuai. Ini formasi Edane yang gue inginkan sejak lama, tungkas Eet. Namun sayang, perjalanan ini bukanlah yang terbaik meski dengan formasi yang pas. Industri musik yang tidak lagi membawa angin segar kepada musik rock membuat Edane kembali ke peraduan. Lok Zelebor selaku promotor rock terbesar juga tidak berani mempromosikan Edane. Akhirnya, Edane memutuskan berjalan sendiri. Dan di tahun 2021, Octave sang basis cuti dari Edane karena kesibukannya di luar band, dan posisinya digantikan Hendra Zamzami. Sebelumnya Hendra merupakan gitaris tandem Eet Syahrani. Nah, itulah formasi yang pernah ada di dalam Edane. Mana formasi terbaik menurut Anda? Tulis di komentar.